Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di video kita yang akan mempelajari struktur data secara mudah ya. Kita akan mempelajari mengenai stack ya. Itu di atas ada tulisannya stack. Kita akan mempelajari mengenai stack ya. Sebelumnya kita lihat dulu intro berikut ini. Oke, intronya udah ya. Sekarang kita akan mulai langsung ke pembahasan mengenai stack ya. Jadi teman-teman nanti lihat di belakangnya, saya akan ilustrasikan apa itu stack ya. Jadi stack itu apa sih? Stack itu artinya adalah tumpukan ya. Jadi misalnya ya teman-teman, saya punya sebuah tabung, anggap aja ini di tabung ya. Ada sebuah tabung atau cerobong lah ya, atau apapun itu ya. Ini bentuknya vertikal. Saya masukkan buku. Ini kebetulan ada si Joni ya. Si Joni ini masukin buku nih. Dia masukin buku ya. Dia naik tangga. Kemudian dia masukin buku dari atas. Bukunya masuk ke dalam. Nah, setelah bukunya masuk ke dalam, apa yang terjadi dengan bukunya? Bukunya akan menumpuk. Ya, menumpuk. Sampai kapan tumpukannya? Sampai dengan batas akhir dari cerobong tersebut. Nah, misal cerobong ini punya tinggi 2 meter, ya maka buku itu akan tersusun sebanyak 2 meter. Bagaimana kalau kita masukkan buku lagi sesudah cerobongnya itu full ya? Apa yang terjadi? Maka bukunya akan jatuh. Luber ya istilahnya. Kalau bahasa Banyumasnya itu bleber ya. Itu melebihi dari batas yang ditetapkan. Nah, ketika melebihi dari batas yang ditetapkan, itu yang kita sebut dengan overflow ya, atau kita sering dengar istilah stacknya overflow. Jadi dia melebihi dari yang seharusnya dia bisa tampung ya, overflow. Nah, itu adalah konsep awalnya. Jadi kita masukin. Kapan kita harus bisa masukin? Ketika dia belum terjadi overflow. Jadi kita bisa memasukkan selama tidak terjadi overflow atau tidak bleber tadi ya. Nah, sekarang ada konsep yang kedua, yaitu bahwa sebuah stack itu akan mewakili sebuah metode di dalam struktur data yang kita sebut dengan last in first out. Artinya apa? Yang terakhir masuk dia akan yang menjadi yang pertama keluar. Coba teman-teman lihat di sini. Kalau saya menumpuk buku terus ya, kemudian saya ambil, maka yang saya ambil itu adalah buku yang paling atas. Siapa itu buku yang paling atas? Adalah buku yang terakhir kita masukkan. Jadi konsep yang kedua adalah last in first out. Artinya yang terakhir masuk dia akan menjadi yang pertama kali kita bisa keluarkan. Last in first out. Ingat ya teman-teman, last in first out. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita memasukkan sesuatu, maka kita harus mengecek apakah sudah penuh atau belum. Dan ketika kita mengambil pun, nanti kita juga harus ngecek apakah masih ada atau tidak data di dalam wadahnya. Kalau sudah tidak ada, maka seharusnya tidak bisa kita ambil. Jadi ada dua pengecekan di sini. Yang pertama adalah ketika kita akan memasukkan, apakah masih bisa diisi apa enggak. Yang kedua, ketika kita mengambil, apakah masih bisa diambil atau tidak. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat definisi dari sebuah stack. Oke, teman-teman lihat ya. Sebuah stack itu bisa kita definisikan pada sebuah array satu dimensi. Ya, coba teman-teman perhatikan kalau teman-teman masih ingat ya. Apa sih array satu dimensi itu? Array satu dimensi itu kan seperti ini ya. Larik array satu dimensi. Teman-teman ingat ya. Jadi kalau teman-teman belajar struktur data itu bukan dihafal ya, tapi kita pakai logika ya, Jadi jangan dihafal. Oke, saya pakai sedikit aja deh. Itu 2, 3, 4. Saya pakai 4 aja. Kalau saya buat array ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dia dimulai dari indeks yang ke 0. Kemudian sebelahnya indeks yang ke 1. Masih ingat ya? Ini adalah indeks yang kedua. Ini adalah indeks yang ke
3. Oke. Dia ada 0, 1, 2, 3. Ada 4 elemen yang dimulai dari indeks yang ke-0, diakhiri dari indeks yang ke-3. Kalau kita lihat, ini konsepnya sama dengan stack. Apa sih konsep samanya? Dia punya sebuah ruangan yang bisa kita isi dan dia punya batas maksimum. Maka stack bisa kita wakili dengan sebuah array. Coba kalau kita balik nih teman-teman. Saya crop, kemudian saya putar nih. Nah, jadi kan sebuah cerobong ya, bisa kita isi di elemen yang ke-1. Sorry, maaf ini. Pakai yang warna yang lain ya. Pakai warna yang lain nih. Ini bisa kita isi seperti ini. Kemudian saya isi lagi sampai dengan isi yang paling atas. Nah, ketika kita ambil, maka yang ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, jadilah ini sebuah stack sebenarnya. Tetapi ini belum bisa kita pakai. Kenapa? Karena kalau kita pakai array saja, kita harus buat sebuah metode supaya kita bisa menyimpannya itu ya. Kalau kita masukin 1, nanti selanjutnya bisa numpuk di berikutnya, di berikutnya, di berikutnya. Maka kita perlu sebuah variabel untuk menyimpan berapa sih sebenarnya dari array ini yang sudah terisi. Variabel itu kita sebut saja variabel namanya count. Variabel count ini nanti dia akan berisi berapa yang terisi. Misal di sini elemen yang ke-0 kita isi dengan sebuah bilangan, maka count-nya akan bernilai 1. Elemen ke-0 ada isinya, count-nya nilainya 1. Elemen yang kedua berisi lagi sebuah bilangan, entah apalah ya, maka count-nya berisi 2. Artinya apa? Dari array yang ada sudah terisi 2. Jadi maksud count di sini adalah menunjukkan berapa sih yang sudah terisi dari array ini. Nah, fungsinya buat apa? Kalau kita mau masukin lagi nanti, jadi kita bisa tahu apakah sudah penuh atau belum. Kapan kita tahu sudah penuh? Kalau nilai count-nya sudah sama dengan jumlah elemennya. Nah, misal nih ya, nomor 2 terisi, nomor 3 terisi. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen yang sudah terisi dan count-nya berjumlah 4. Maka kita sebut array ini sudah penuh. Maka stack ini kita sebut sudah penuh. Oke, biar nggak bingung, sekarang kita akan lihat bagaimana membuat struktur dari sebuah stack ini. Nah, teman-teman lihat kode di samping. Saya akan mendefinisikan jumlah stacknya dulu. Saya buat di sini define max stack. Misalnya 4. Artinya apa di sini? Dimanapun di dalam kode tersebut berada, kalau saya panggil max stack maka dia bernilai 4. Misal nih, saya buat di sini sebuah array. Ya. Nama arraynya tadi adalah data sejumlah max stack. Maka ini sama saja dengan data kurung kotak 4. Artinya data berisi 4 buah elemen. Berarti 0, 1, 2, 3. Sama dengan yang digambar tadi ya. Kemudian kita juga butuh sebuah variabel namanya count buat menyimpan berapa yang sudah terisi. Semua ini kita bungkus jadi satu. Kita jadikan sebuah tipe yang kita sebut dengan stack. Saya buat di sini struct stack. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian titik koma. Jadilah definisi dari sebuah stack. Nah, selanjutnya kita membuat variabel dari sebuah stack. Bagaimana caranya? Ya gampang aja, kita tinggal tulisan stack. Udah, variabelnya apa yang kita mau. Misalnya A. A bertipe stack. Maka stack spasi A. Berarti di dalam A ada apa? Ada array data, ada variabel count. Maksud nggak sampai sini ya? Jadi kalau kita buat 2 A, B, boleh nggak? Boleh aja. Berarti ada variabel A, ada variabel B. Masing-masing di dalamnya ada datanya, ada count-nya. Oke, maksud sampai sini ya. Oke, saya buat satu variabel dulu deh. Variabel namanya A. Selesai sampai sini. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Berarti saya bisa tulis seperti ini teman-teman. A titik count sama dengan 0. Boleh ya teman-teman?
Boleh. Kenapa? Karena count itu ada di dalam variabel A. Oke ya, sampai sini ada gambaran ya. A titik data. Boleh nggak? Boleh, karena data itu juga ada di dalam variabel A. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, karena nanti kita bisa bikin banyak variabel stack, maka kita bisa buat di sini sebuah prosedur ya, prosedur umum. Kita sebut saja void inisialisasi. Oke. Masukannya adalah sebuah stack apapun itu ya. Berarti kita buat sebuah pointer ya teman-teman ya. Stack bintang S. Artinya apa sih di sini? S menyimpan alamat dari sebuah stack. Nah, di sini S bisa kita isi dengan nilai apa? S bagian count saya isi dengan nilai 0. Artinya bagian count dari alamat yang dipegang oleh S itu kita isi dengan 0. Jadi cara panggilnya gimana? Cara panggilnya seperti ini teman-teman. Inisialisasi dalam kurung dan apa? Dan stacknya apa? A misalnya. Maka otomatis nilai count di dalam A bernilai 0 saat ini. Oke ya. Oke, sampai sini ada gambaran ya, ada gambaran bagaimana kita membuat metode untuk melakukan inisialisasi dan konsep dari sebuah stack. Oke, kita lanjut di video kedua. Video kedua kita akan membahas mengenai bagaimana kita memasukkan sebuah data ke dalam sebuah stack, atau yang lebih umum dikenal sebagai istilah push data ke dalam sebuah stack. Oke, ikuti terus video ini ya. Di episode kedua kita akan membahas mengenai metode pushnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.